Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dari Prodi PAI semester 5 dengan NIM 1022003 MK Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan konsep dasar organisasi, tugas dan fungsi aparat pendidikan, dan struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pengertian organisasi. Perorganisasian dalam pendidikan adalah sangat penting dilaksanakan dan dibutuhkan untuk mencapai suatu pendidikan yang lebih baik untuk masa depan anak bangsa. Maka dari itu, tujuan dari suatu pendidikan itu harus ditanamkan. Lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah, namun di bawah naungan pihak swasta, sudah semestinya memiliki perorganisasian yang baik untuk tujuan masyarakat. Dengan terciptanya pendidikan dalam terciptanya organisasi dalam dunia pendidikan yang baik dapat dihindari dari wewenang atasan yang bersifat berlebihan terhadap bawahan. Suasana kerja mulai dari atasan sampai bawahan bersifat demokratis karena timbulnya partisipasi yang aktif dari pihak yang bertanggung jawab. Maka dari itu, fungsi perorganisasian dalam dunia pendidikan untuk menentukan orang-orang yang memiliki kompetensi intelektual dan manajerial dalam mengemban organisasi sekolah tersebut ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kemampuannya. Istilah organisasi adalah secara etimologi berasal dari Latin organum yang berarti alat, sedangkan organise dalam bahasa Inggris berarti perorganisasi yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Perorganisasian menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Para ahli telah mendefinisikan pengertian organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen. Menurut Profesor Dr. Randes Espesiagian, organisasi adalah setiap bentuk perstrukturan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terkait secara formal, dan perstrukturan Sondang atau disebut Siagian 2006 dalam kondisi atau hubungan antara seseorang kelompok yang disebut dengan pemimpin dan seorang kelompok yang diartikan sebagai bawahan. Sedangkan menurut Saudian, organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dan berinteraksi dalam mencapai tujuan. Dari pengertian organisasi tersebut, yaitu terdapat berbagai macam bentuk dan istilah dalam perkumpulan masyarakat, organisasi maupun perkumpulan orang, diantaranya kelompok, persatuan, persaudaraan, kelompok atau klub atau disebut dengan olahraga, organisasi sukarela, organisasi agama, seperti halnya juga bisnis, sekolah, lembaga pemerintahan, rumah sakit, serta lembaga lainnya yang eksis di masyarakat. Perorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua dan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan suatu rencana organisasi. Menurut Winadi, dalam Syafuddin, perorganisasian ialah suatu proses pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani aktivitas mengkoordinasi hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Robriz, dalam Syarifuddin, perorganisasian ialah suatu hal yang berkaitan dengan penetapan tugas-tugas untuk dilakukan, siapa yang melakukannya, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa yang akan mengerjakannya atau melaporkannya. Selanjutnya yaitu hubungan perorganisasian dalam pendidikan. Organisasi pendidikan adalah untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Pengorganisasian yang disebut sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Perorganisasian yang baik akan tercermin dari struktur organisasi yang meliputi aspek-aspek sebagai
pembagian kerja, departementalisasi atau disebut badan organisasi normal atau disebut rantai pemerintahan, dan kesatuan perintah tingkat hierarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite dan perintah manajemen, dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindari. Ada juga konsep dalam perorganisasian ya yang menurut Mondi yang di sini ada beberapa juga, ada 4, yaitu yang pertama tanggung jawab atau disebut responsibility. Dalam menerima suatu pekerjaan berarti seorang mengambil tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu wewenang atau disebut authority. Wewenang adalah hal untuk memutuskan, mengarahkan orang-orang dalam melakukan sesuatu tindakan atau untuk melaksanakan suatu kewajiban dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah pendelegasian atau disebut delegation. Delegasian adalah proses pemberian tanggung jawab sepanjang wewenang yang dibutuhkan. Yang keempat adalah pertanggungjawaban atau disebut accountability. Tidak ada suatu organisasi yang dapat berhasil jika tidak ada sistem pertanggungjawabnya. Jadi di sini organisasi itu sangat penting untuk semua manusia gitu ya. Entah itu dalam perkuliahan, pekerjaan atau dalam bisnis gitu. Kita tuh harus punya organisasi gitu. Organisasi juga bisa disebut satu atau lebih dari 2 orang gitu ya. Fungsi perorganisasian di sini ada 3 fungsinya. Fungsi strukturalisasi, yang kedua fungsi relationship, yang ketiga fungsi integritas. Oke, baik. Proses perorganisasian juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pemerincian pekerjaan, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat dan beban yang rasional, tidak overload dan tidak terlalu ringan agar mencapai pelaksanaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pengendaan dan pengembangan untuk mengorganisasi pekerjaan. Jenis-jenis organisasi juga ada 2, organisasi formal dan organisasi informal. Kalau organisasi formal yaitu organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan struktur organisasi formal dimaksud untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab hubungan tertentu antara personil organisasi. Kalau organisasi informal, keberadaan organisasi informasi dapat dilihat dari 3 karakteristik, yaitu norma, perilaku, dan tekanan untuk mengadaptasi dan kepemimpinan informasi. Jadi kesimpulannya di sini adalah organisasi sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Organisasi adalah aktivitas-aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha atau mencapai maksud dan tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya, perorganisasian atau disebut organizing, suatu proses pembentukan wadah atau sistem penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi dan proses mendesain kegiatan-kegiatan oleh anggota organisasi yang menetapkan penugasan-penugasan setiap anggota untuk mencapai tujuan organisasi dan memahami tujuan pendidikan di sekolahan, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlakukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan di sekolah, menetapkan fungsi tugas, wewenang, tugas tanggung jawab setiap unit kerja serta jumlah kualifikasinya, keadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengorganisasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.